Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para penguji praktik bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Zidan Fatir Kasanovia dari kelas 12 IPA 3 absen 34 dengan nomor NISN 00409 73870. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan berita kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Selamat malam, saya Zidan Fatir Kasanovia akan menemani Anda dengan berbagai topik hangat terkini dan aktual selama 5 menit ke depan dalam acara Metro Malam. Masalah kesehatan dan ekonomi berkait seperti dua sisi dari sekeping mata uang. Wabah penyakit di suatu negara tentunya bakal menggerogoti perekonomian dan menghambat laju pembangunan di negara tersebut. Ketika pandemi COVID-19 merebak pada pertengahan 2020, laju pertumbuhan ekonomi global pun melambat lantaran hampir semua negara menjadikan kesehatan warganya sebagai prioritas. Selain itu, hampir tiap negara membatasi mobilitas secara ketat. Banyak negara menerapkan lockdown yang menyebabkan perekonomian mereka merosot tajam. Pertumbuhan perdagangan dunia yang biasanya mencapai 2 digit tahun itu, 2020 mengalami kontraksi hingga minus 8,3%. Indonesia, sebagai salah satu negara yang juga terdampak pandemi COVID-19, ikut terpukul. COVID-19 seperti dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi tahun 2021 telah membuat perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan pada kuartal kedua 2020 hingga GDP real mengalami kontraksi dan nilainya menjadi 2,590 triliun. Padahal pada kuartal yang sama tahun sebelumnya 2019 jumlahnya ialah 2,735 triliun. Namun perlahan tapi pasti, perekonomian Indonesia mampu bangkit. Pada kuartal kedua, 2021, GDP sudah mencapai 2,773 triliun. Menko menyebut angka ini lebih tinggi, bahkan dari sebelum krisis. Kita patut optimis, karena pemulihan ekonomi berjalan baik. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam Media Group Network Summit 2022 di Jakarta, Kamis 27 Januari mengatakan pemulihan ekonomi nasional berjalan dengan baik setelah pemerintah berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19. Pemerintah yang pada tahun ini menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% mesti tetap waspada, terlebih dengan makin meningkatnya jumlah orang terpapar dengan munculnya varian Omicron belakangan ini. Ketidakpastian kapan COVID-19 berakhir, munculnya varian baru, dan vaksinasi yang tidak merata antar negara tentunya berpotensi menahan pemulihan ekonomi global yang pada akhirnya juga mempengaruhi perekonomian nasional. Oleh karena itu, langkah terpenting yang tetap harus dilakukan ialah menggencarkan vaksinasi, termaksud vaksin booster. Pada saat bersamaan, pemerintah juga memperhatikan tantangan global akibat krisis energi, disrupsi rantai pasok, kenaikan inflasi, normalisasi kebijakan moneter, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan iklim. Di dunia yang kian terhubung, persoalan-persoalan itu mau tidak mau harus jadi perhatian pemerintah. Kondisi geopolitik yang memanas antara Rusia dan Ukraina, misalnya, juga patut dicermati karena dapat mengganggu aktivitas perekonomian global. Begitupun strategi penurunan emisi karbon dan transisi bahan bakar fosil perlu disiapkan sebagai bagian dari upaya mengantisipasi perubahan iklim dan kenaikan suhu bumi. Di dalam negeri, pengendalian pandemi dengan disiplin tinggi juga harus terus dilakukan, terutama selalu mengingatkan kesadaran warga masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, dukungan perbaikan sistem ketahanan kesehatan juga mutlak diperlukan.
seperti memperbaiki fasilitas di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Terus terang, dalam 2 tahun terakhir, kita relatif berhasil mengendalikan pandemi, kendati belum betul-betul sepenuhnya keluar dari krisis ini. Semua langkah yang dilakukan ditambah perbaikan di sana-sini tentunya bisa menjadi bekal bangkit bersama untuk kemajuan negeri ini. Kunci keluar dari krisis ialah implementasi dari kebijakan stimulus yang diberikan pemerintah. Sebaik-baiknya kebijakan tanpa implementasi yang apik tidak akan efektif untuk keluar dari krisis. Demikian berita kali ini, saya Zidan Fajar Kasonovia, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.